Pada tahun 2021, Indonesia diguncang oleh sebuah kasus kejahatan seksual yang begitu mengerikan. Seorang guru, seorang pendidik, justru menjadi predator bagi murid-muridnya sendiri. Si pelaku menjadi pusat perhatian publik setelah terungkap melakukan terhadap 13 santriwati yang berada di bawah asuhannya. Bahkan, beberapa korban sampai mengandung dan melahirkan anak akibat perbuatan bejatnya. Hari ini kita akan membahas bagaimana kasus ini terungkap, bagaimana jalannya proses hukum, hingga hukuman yang akhirnya dijatuhkan kepada si pelaku. Malam menjadi waktu untuk merenung, di mana pikiran berkelana di antara imajinasi dan kenyataan. Di balik kelambu, kisah-kisah menunggu untuk diceritakan. Biarkan kami menemani kalian, mengantar kalian ke dalam ketenangan, menyelami cerita yang menggugah rasa ingin tahu kalian. Selamat datang di Kelambu. Heri Wirawan alias Heri bin Dede lahir pada 19 Mei 1985 di Garut, Jawa Barat. Ia dikenal sebagai seorang guru ngaji sekaligus pimpinan di salah satu yayasan pesantren di kota Bandung. Sebagai pimpinan yayasan pendidikan, tentu dia dipercaya oleh banyak keluarga untuk mendidik anak-anak mereka. Namun, di balik citra pendidikannya itu, dia menyimpan sisi gelap yang akhirnya terungkap. Heri Wirawan memanfaatkan otoritasnya sebagai guru untuk melakukan tindakan keji terhadap santriwatinya. Kejahatan ini terjadi di sebuah pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat, tempat Heri Wirawan mengajar. Antara tahun 2016 hingga 2021, ia melakukan kekerasan seksual kepada 13 santriwati yang masih di bawah umur. Heri Wirawan menjalankan aksi bejatnya dengan modus penyalahgunakan kedudukannya sebagai seorang guru dan pimpinan pesantren. Ia meyakinkan para korbannya bahwa mereka sedang menjalani pendidikan khusus. Paman dari salah satu korban menyebut bahwa pelaku merayu keponakannya, merayu dengan lembut namun juga menyelipkan tekanan-tekanan seperti murid yang harus patuh kepada gurunya, sehingga para santriwati yang menjadi korban tidak berani melawannya. Bahkan ia seringkali mengajak korbannya ke berbagai tempat seperti hotel dan apartemen di mana dia melangsungkan aksi bejatnya. Sakit ini orang. Pada awalnya kasus ini muncul ke permukaan ketika salah satu korban melaporkan kejadian ini kepada keluarganya. Pada Mei 2021, laporan dibuat ke pihak berwajib dan dari sanalah penyelidikan terhadap kasus ini dimulai. Dari penyelidikan ini, terungkap fakta yang sangat... Orang tua korban disebut sempat dihubungi oleh pelaku. Menurut ayah korban berinisial YY, pelaku Heri Wirawan memintanya untuk tak melaporkan kasus ke polisi. Untuk menindaklanjuti kasus ini, YY lantas menghubungi saudaranya yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum di Garut. Pria tersebut kemudian resmi melaporkan Heri pada 18 Mei 2021. 7 santri yang menjadi korban telah melahirkan 9 bayi. Kasus ini ditangani Polda Jawa Barat dan sudah bergulir di Pengadilan Negeri Bandung sejak November 2021 lalu. Nah, setelah kasus ini terungkap, tentunya masyarakat Indonesia bereaksi keras. Banyak sekali yang mengecam tindakan pelaku dan menuntut hukuman yang paling berat. Bahkan Presiden Indonesia pada saat itu, Bapak Joko Widodo, juga ikut menaruh perhatian terhadap kasus ini, menekankan bahwa keadilan untuk korban harus ditegakkan. Bapak Jokowi meminta penanganan hukuman terhadap Heri dilakukan dengan tegas, serta beliau juga meminta agar kondisi para korban terus diperhatikan. Dalam berbagai diskusi, baik dari perspektif hukum maupun di ranah digital seperti media sosial, menganggap kasus
ini sebagai salah satu yang paling kejam yang pernah terjadi di Indonesia. Karena betapa bejatnya pelaku yang memanfaatkan posisinya serta kepercayaan yang diberikan sebagai seorang pengajar untuk menjerumuskan para korban. Kasus ini dibawa ke Pengadilan Negeri Bandung, di mana Heri Wirawan pada awalnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun, keputusan itu langsung menuai kontroversi. Bagi banyak orang, hukuman tersebut masih dianggap terlalu ringan untuk kejahatan sekeji ini. Jaksa penuntut umum pun tidak tinggal diam. Mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, menuntut hukuman yang lebih berat, yakni hukuman mati. Menuntut terdakwa dengan hukuman. Tak hanya itu, mereka juga meminta agar seluruh aset milik Heri Wirawan disita, lalu digunakan sebagai kompensasi bagi para korban yang hidupnya telah hancur karena kejahatan ini. Heri Wirawan dijerat dengan berbagai pasal. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, pasal 81 ayat 1, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hukuman berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Yang kedua, pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Dan yang ketiga, pasal 65 ayat 1 KUHP yang berkaitan dengan perbuatan berulang yang dilakukan oleh pelaku. Akhirnya pada 4 April 2022, Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan tuntutan jaksa. Heri Wirawan divonis hukum dan seluruh asetnya disita serta dilelang. Hasil lelang ini nantinya akan digunakan sebagai kompensasi bagi korban, termasuk untuk membiayai anak-anak yang lahir akibat kejahatan si pelaku. Sebuah langkah yang diharapkan bisa memberi sedikit harapan bagi mereka yang telah menjadi korban kebiadaban ini. Terupdate pada tahun 2023, pelaku harus membayar restitusi sebesar Rp331.527.186 dan memberikan akses pengasuhan alternatif bagi 9 anak yang lahir setelah mendapat izin dari keluarga para korban. Kasus Heri Wirawan ini menjadi peringatan keras bagi kita semua bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja, bahkan di tempat yang seharusnya menjadi sumber ilmu dan tempat berlindung sekalipun. Tapi tentunya di luar putusan pengadilan, luka yang ditinggalkan tetap tak akan bisa sepenuhnya sembuh. Kejahatan ini bukan sekedar kasus kriminal biasa. Ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan, kekuasaan yang disalahgunakan, dan kehidupan anak-anak yang telah direnggut sebelum mereka sempat bermimpi tentang masa depan. Sri Nur Herawati, seorang aktivis dari Yayasan Sekretariat untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia atau SUKMA, mengatakan para korban Heri Wirawan itu harus benar-benar mendapat penguatan kejiwaan. Korban yang sudah memiliki anak dari kejahatan yang dilakukan pelaku juga anak-anaknya harus diprioritaskan untuk memperoleh hak-haknya. Nah, sebagai masyarakat, kita harus terus mengawal kasus-kasus seperti ini dan memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami harap teman-teman menyukai pengantar tidur kali ini. Pembuat video ini hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Jika ada yang ingin ditambahkan, disanggah, atau yang lainnya, mari kita buka diskusi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pengantar tidur lainnya.